Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Adhar Nur dan NIM saya 21016. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan jurnal internasional perkembangan kepribadian. Jurnal nasional perkembangan kepribadian perawat. Judul penelitian: perkembangan kepribadian untuk berpikir kritis dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Nama jurnal: Lilis N. Tambun. Jenis penelitian: jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis metode kualitatif yang menggunakan observasi. Penggunaan metode ini dengan mengumpulkan data-data dari langsung berbagai referensi dan melakukan pengamatan secara langsung sehingga penelitian dapat mencatat dan menemukan data yang diperlukan. Selanjutnya, variabel penelitian. Nilai yang menjadi kepribadian perawat yaitu agar bisa berpikir secara kritis dan peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Sampel dan populasi. Perawat yang mampu berpikir kritis, yang memiliki sifat rendah hati, berani, keutuhan, empati, tidak memiliki prasangka maupun mengeksplorasikan perasaan, pikiran, dan berpikir mandiri. Hasil penelitian. Hasil analisis dapat memperlihatkan bahwa perawat yang mampu berpikir kritis dengan baik akan mampu melakukan asuhan keperawatan dengan baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Perawat yang berpikir kritis kurang saat melakukan asuhan keperawatan, kemampuannya akan berkurang. Ditemukan juga dari berbagai data bahwa berpikir kritis tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, melainkan hubungan yang erat antara berpikir kritis perawat dengan kualitas asuhan keperawatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan berpikir kritis dengan melakukan asuhan keperawatan. Data perkembangan kepribadian. Review Jurnal Internasional Perkembangan Kepribadian Perawat. Judul penelitian: hubungan tipe kepribadian dan budaya organisasi terhadap perilaku caring perawat. Nama jurnal: Nur Aini dan Tutu April Apriani. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif analitik yang dirancang untuk mengetahui adanya hubungan antara tipe kepribadian dan budaya organisasi dengan perilaku caring perawat. Selanjutnya, variabel penelitian. Perilaku caring perawat menunjukkan caring dalam keperawatan sehingga hubungan antara perawat dan mereka yang dicirikan oleh sikap perhatian, pengalaman, dan pengalaman kepekaan dalam hubungan ini. Komunikasi terjadi dengan unsur-unsur mendengar aktif. Sampel dan populasi. Karakteristik responden perilaku caring, tipe kepribadian, dan budaya organisasi. Hasil penelitian perilaku caring perawat terbanyak adalah kategori kurang jumlah 9 orang atau
60% tipe kepribadian mayoritas ekstrovert, 8 orang atau 53,3%. Hasil uji statistik didapatkan nilai signifikan P-fold pada tipe kepribadian adalah 0,773, sedangkan pada budaya organisasi 0,18, sehingga dapat disimpulkan hanya budaya organisasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku caring perawat. Selanjutnya kesadaran perawat. Jurnal Nasional tentang Kesadaran Perawat. Judul penelitian: meningkatkan kesadaran perawat dalam pelaksanaan keselamatan pasien. Nama jurnal: Friska Lasma Rohana. Jenis penelitiannya: kajian menganalisis artikel yang relevan dan berfokus pada peningkatan hubungan antara klien dan perawat, melakukan penerapan proses keperawatan yang benar dan tepat. Selanjutnya, variabel penelitian. Agar kita sebagai perawat maupun calon perawat mengetahui tujuan penerapan keselamatan pasien, sehingga perawat sadar akan pentingnya keselamatan pasien. Sampel dan populasi. Staf tenaga kesehatan yang jumlah terbesar di rumah sakit dan pelayanan kesehatan berpikir peran penting dalam mewujudkan keselamatan pasien. Hasil penelitian. Menurut hasil analisis yang didapat, perawat bertanggung jawab dalam memberikan informasi pada pasien dan keluarga tentang kemungkinannya risiko, melaporkan kejadian tak diharapkan (KTD) kepada yang kewenangan, menyusulkan peringatan kemampuan staf yang cukup, mengembangkan mekanisme peningkatan kesadaran sebagai contoh untuk pelaksanaan aktivitas, membantu pengukuran terhadap peningkatan pasien safety. Kesadaran perawat. Review Jurnal Internasional 2020. Kesadaran perawat. Vol. No. dan tahun. Vol 2 No. 4 2020. Judul penelitian: perbedaan Glasgow, Scale dan Full Outline of Underpressiveness. Scroll pada pemeriksaan tingkat kesadaran. Nama jurnal: Fahmi Aditya. Jenis penelitian. Jenis penelitiannya yang digunakan merupakan metode studi literatur dari berbagai jurnal nasional maupun internasional. Variabel penelitian. Beberapa penelitian tingkat kesadaran di antara Glasgow, Scale dan Full Outline of Underpressiveness Score. Terdapat perbedaan komponen penilaian dan kemampuan prediktif mortalitas dari kedua metode. Sampel dan populasi. Pada pasien kerusakan otak takut dengan penurunan kesadaran. Hasil penelitian Glasgow,
koma skala GSC merupakan salah satu metode menilai tingkat kesadarannya. Metode ini didasarkan pada respon terhadap rangsangan yang bertujuan mengukur fungsi neurologis. Keuntungan penggunaan metode GCS dalam menilai tingkat kesadaran sederhana. Praktis mengenai kondisi pasien. Kelemahan GCS sulit untuk mengukur nilai sebenarnya dalam beberapa kondisi tertentu. Konsep dasar emosi. Jurnal Nasional 2020. Konsep dari emosi perawat. 1. Judul penelitian: hubungan antara kecerdasan emosi dengan intensi prososial pada perawat. Nama jurnal: Siti Retnosari. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis studi populasi. Yang dimaksud studi populasi menggunakan seluruh populasi penelitian sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, variabel penelitian. Perawat dapat mempertahankan kecerdasannya. Emosi yang tinggi dapat dilakukan dengan mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan emosi, mengikuti kegiatan organisasi bersosialisasi sehingga dapat saling mengenal, bertukar pikiran, bekerja sama, dan memecahkan konflik secara bersamaan. Dengan demikian diharapkan dapat lebih mengenai emosi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga terbentuk interaksi prososial yang kemudian dapat terwujud menjadi perilaku prososial. Sampel dan populasi. Skala kecerdasan emosi dengan 38 item pernyataan dan skala intensi dasar prososial pada perawat dengan 39 item pernyataan. Hasil penelitian. Kecerdasan emosi dapat pada mengetahui terbentuknya intensi prososial pada perawat, kemampuan mengenai emosi diri, mengelola emosi dan motivasi orang lain, maka perawat akan mudah mengetahui penyebab emosi dan cara mengendalikan emosi positif maupun negatif. Aspek-aspek intensi prososial yang mendorong seseorang untuk berperilaku prososial yaitu berbagi kerja sama, mengelola, bertindak jujur, dan berderma. Menurut David, kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenai, memahami, dan mengatur menggunakan emosi secara efektif. Konsep dasar emosi. Jurnal Internasional 2020. Konsep dasar emosi perawat. Vol. No. dan tahun. Vol 4 No. 2 2021. Judul penelitian: kecerdasan emosional perawat terhadap komunikasi interpersonal dengan pasien. Nama jurnal: Iga Sarlina P. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Variabel penelitian. Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional perawat
dengan komunikasi interpersonal dengan pasien. Variabel yang paling berpengaruh yaitu motivasi diri, hubungan sosial dan empati, serta perawat yang memiliki empati tinggi memiliki peluang komunikasi interpersonal. Sampel dan populasi. Populasi pada penelitian ini adalah semua perawat di rumah sakit. Penentuan sampel menggunakan teknik pemilihan sampel yaitu total sampling. Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional perawat dengan komunikasi interpersonal dengan pasien di rumah sakit. Orang yang cerdas secara emosional maupun melakukan dan membedakan antara emosi yang berbeda serta menyusun rencana efektif dan tindakan untuk merespon berbagai situasi dan skenario. Kaum dan Sharma 2019. Stres dan depresi keperawatan. Jurnal Nasional Stres dan Depresi. Jurnal penelitian tingkat stres, ansietas dan depresi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19. Nama jurnal: Suryanto dan Yunita Liana. Jenis penelitian. Desain penelitian ini adalah deduktif dengan pendekatan survei. Variabel penelitian. Peningkatan depresi perawat yang bekerja di lingkungan COVID-19 sering mengalami stres psikologi yang berkontribusi terhadap tekanan kesehatan mental sangat beragam selama pandemi dan sebagai besar mengalami tingkat depresi ringan. Perawat yang bertugas dalam pelayanan pada pasien COVID-19 hanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Sampel dan populasi. Perawat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19. Hasil penelitian. Perawat memberikan pelayanan keperawatan pada pasien COVID-19 berusia rata-rata yaitu 36 sampai 43 tahun umur, bukan menjadi faktor penghambat untuk mempunyai pola pikir pengetahuan mengenai penularan COVID-19 semakin tinggi. Tingkat pengetahuan seseorang diharapkan mampu menghadapi situasi dan kondisi untuk mengurangi gangguan psikisnya sehingga dapat mampu minimalisir tingkat depresi, stres, dan ansietas. Stres dan depresi keperawatan. Jurnal Internasional 2020. Stres dan depresi keperawatan. Vol No dan tahun. Vol 1 No 2 2021. Judul penelitian: Dampak psikologi pandemi COVID-19 di bagi masyarakat. Nama jurnal: Krisma B.J. Jenis penelitian.
menggunakan penelitian deskriptif melalui random sampling. Variabel penelitian. Penelitian terhadap masalah adalah bahwa depresi di kalangan warga untuk bisa mengurangi tingkat depresi, cemas, dan stres dari masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melayani psikologis yang tersedia dan edukasi yang masih mengenal COVID-19. Sampel dan populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini berjumlah 317 responden. Penelitian menggunakan pengumpulan data bentuk kuesioner. Hasil penelitian ketika kasus COVID-19 bertambah banyak, akan kemungkinan akan terjadinya stres dan kecemasan, depresi, sehingga implikasinya akan berdampak pada penanganan kesehatan dan keperawatan. Kesimpulan dari saya, kita sebagai perawat maupun calon perawat pengetahuan tujuan penerapan keselamatan pasien sehingga perawat sadar akan pentingnya pasien itu dan turun aktif mewujudkan program keselamatan pasien dan lingkungan rumah sakit, dan meningkatkan komunikasi pada pasien dan tenaga kesehatan profesional lainnya, dan adanya signifikan antara kecerdasan emosional perawat dan komunikasi interpersonal. Variabel yang paling yaitu motivasi diri, hubungan sosial, dan rasa empati yang tinggi. Thank you, terima kasih. Itulah sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.